kepada Dr. Muhammad Gusti Talomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami dipercayakan untuk membawakan tentang kode etik yang pada pagi hari ini kami mengambil judul etik moral sebagai pelindung kewaspadaan yang berkelanjutan dalam hal melayani masyarakat. Untuk tidak di podium supaya agak bebas sedikit untuk dan moral itu kita tidak bisa menentukan batas-batasnya yang bagaimana. Kompilasi juga dengan moral. Nah, sebagai teman etik itu dari waktu ke waktu bisa saja berubah atau biasa menetap. Kalau tidak salah ingat, kode etik saja sudah berubah mulai tahun 2002, 2006 dan terakhir yang 2012. Beberapa tahun sebelum ini, atau mungkin di zaman-zaman kami waktu masih menjadi koas, itu pelayanan masih terstruktur atau dari medis ke pasien, tumpahan bagaimana. Namun zaman sekarang, dengan perubahan zaman, pengetahuan dan teknologi, teman-teman sejawat, tetapi dalam hal ini adalah lebih berorientasi kepada pasien dan keluarga, sehingga pasien-pasien itu diutamakan dan tidak seperti dulu lagi. Biasa ia atau yang tidak terpenuhi pada waktu dia dilayani, sehingga itu menjadi program yang dijalankan saat ini. Untuk menjalankan program ini, dokter atau medis, kemudian perawat atau tenaga kesehatan lain, dan mutu pelayanan yang berkualitas. Nah, kita juga mengingat bahwa profesionalisme itu merupakan komitmen yang harus kita pegang juga. Itu tentu ada etik dan moral yang harus kita miliki. Saat ini, karena kita lihat di Indonesia juga banyak mendudukan etik dan moral itu pada masing-masing atau pada tempatnya. Etik dan moral itu ada bergeser sedikit di tempat ini juga lain, karena ada standar yang kita gunakan, yaitu standar medis atau standar pelayanan medis. Yang kunci dari kolaborasi tentu kita harus perhatikan pelayanan. Misalnya kita mengkomunikasikan dengan mata, kegunaan komunikasi apa? Nah, kalau kita tidak jelaskan dengan sebaik-baiknya, kadang-kadang pemikiran dari personal pelayanan itu hasilnya tidak ada. Kemudian kita juga saling menghormati, terutama antara profesi-profesi yang ada di bidang kesehatan. Dan yang paling penting adalah koordinasi. Koordinasi, terutama koordinasi dari masing-masing kompetensi. Bisa dengan sesuatu kita utamakan yang terbaik untuk pasiennya.
namun masing-masing kita masuk ke yang melanggar atau norma hukum yang dilanggar. Lanjut. Perawatan. Ini rencana perawatan kalau tidak salah di setiap paskes itu ada bagaimana perawatan dari setiap customer atau pasien itu dilakukan dengan jelas. Kalau di rumah sakit saya kira ada yang rencana perawatan itu ada. Serahkan plakat dan sertifikat yang akan sampai diberikan dengan hormat oleh Direktur UPT RSUD Luwu. Selamat datang kepada Bupati Banggai beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Bupati Banggai, Insinyur Haji Amiruddin Tamoreka MM, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Banggai, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Banggai atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan BUMN, BUMD dan swasta Kabupaten Banggai, yang kami hormati pula Direktur UPT RSUD Luwu Kabupaten Banggai, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, yang kami hormati Ketua ID Cabang Banggai, yang kami hormati seluruh ketua-ketua organisasi profesi Kabupaten Banggai atau yang mewakili, serta seluruh tamu undangan peserta seminar dan musyawarah cabang ID Banggai yang berbahagia. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah darinya kita semua bisa hadir di sini dalam acara seminar dan musyawarah cabang ID Banggai tahun 2022. Ganti SPP dan saya Dr. Ari Rahmatullah akan memandu acara pada hari ini sampai selesai. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu kami akan membacakan susunan acara pada hari ini yang seminar dan musyawarah cabang ID Banggai yang kelima dengan tema Bersama Pulihkan Kesehatan Menuju Banggai yang Maju, Mandiri dan Sejahtera, bertempat di Hotel Estrella hari ini, hari Minggu, tanggal 27 November 2022, dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, persembahan tarian molabot oleh komunitas seni Rompong Kabupaten Banggai dengan penata tari Subrata Kalape SSN. Salah satu ciri dari tarian ini adalah penghamburan payung kini atau beras kuning kepada tamu sebagai simbol sekaligus permohonan doa Tuhan Yang Maha Esa agar para tamu selalu diberikan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa. Hadirin sekalian, kita saksikan persembahan tarian molabot.
Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Marsidi yang dipimpin oleh Dr. Yolanda Manule SPPA. Hadirin dimohon berdiri. Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako.
Dr. Afriani Gibran, spesialis mata, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Bupati Banggai, pimpinan Forkopimda, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Banggai, Direktur PT Rumah Sakit Umum Banggai, yang terhormat pimpinan terutama Bang Mandiri, Bang Besi, Dokter Mata, Dokter Saraf, Dokter Bedah, Dokter sehingga total yang kita periksa pada hari itu. Adapun peserta seminar hari ini seluruh anggota IDI cabang Banggai dan anggota IDI cabang lainnya. Dan tak lupa juga kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih yang langsung ataupun tidak langsung turut membantu pelaksanakan kegiatan ini. Banggai khususnya untuk dapat mewujudkan pemulihan kesehatan menuju Banggai yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kami juga biru hadiah pacar. Cukup sekian sambutan saya. Semoga kita diberikan kesehatan walafiat untuk dapat mewujudkan Banggai maju, mandiri, sejahtera, berbasis kearifan lokal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesialis mata kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, sambutan Ketua IDI, Dr. Ernita Kamindang, spesialis penyakit dalam. Kepada dokter kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Banggai, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang terhormat Wakil Bupati, yang terhormat unsur Forkopimda Kabupaten Banggai yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah atau yang mewakili, yang terhormat Ketua IDI Wilayah Sulawesi Tengah atau yang mewakili, anggota BHP 2A PBID dan IDI Wilayah Sulawesi Tengah yang kebetulan hari ini sebenarnya tiba bersama kami. Kemudian yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, dan Kepala OPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Indonesia dan Bank Sultan serta bank swasta, Bank Muamalah yang sempat hadir. Kemudian yang terhormat Kepala BPJS cabang, saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat seluruh pengurus IDI cabang Banggai periode 2019-2022. Yang terhormat Ketua Panitia dan banggakan segenap seluruh IDI anggota IDI cabang Banggai, para senior, dokter spesialis, dokter umum serta seluruh peserta seminar dan tamu undangan yang hadir. Kita kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, bisa bertemu pada pagi hari ini, yang insya Allah pertemuan ini mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hasil yang kita capai pada hari ini memberikan kemajuan bagi hidup ke depan. Tangga Ikatan Dokter Indonesia. Agenda mustajab adalah membahas pokok-pokok pikiran program kerja 3 tahun ke depan dan isu-isu kesehatan baik itu di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Betapa dahsyatnya dampak yang ditimbulkan sehingga Presiden RI Bapak Joko Widodo menetapkan kondisi itu sebagai salah satu bencana alam. Tak satu pun dari anggota kami yang mampu terlibat dalam penanganan COVID-19 ini, baik dalam bentuk pelayanan medis maupun masuk kegiatan perayaan HUT IDI yang ke-72 bulan kemarin dan kegiatan yang berlangsung hari ini.
Bapak tinggi dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Kabupaten Banggai dengan tetap bersinergi dengan stakeholder kesehatan yang ada di Kabupaten Banggai. Kepada kami dalam kegiatan hari ulang tahun dan muscap yang senantiasa memberikan saran dan motivasi kepada seluruh anggota ID sama dengan pemerintah daerah yang sudah cukup baik, ini tetap terpelihara dengan kepengurusan ID cabang muda dan lebih baik untuk berjuang untuk kemaslahatan ID. Dan kami di belakang tuturi hati khususnya di Kabupaten Banggai. Amin. Kami juga berterima kasih kepada kehadiran perwakilan pengurus besar ID dan pengurus ID wilayah Sulawesi Tengah. Koordinasi dan kerjasama yang sudah berjalan sesuai AD dan ART dan Ortala ID akan senantiasa dan dokter spesialis serta peningkatan kesejahteraan melalui menjadi PR pekerjaan rumah yang sampai hari ini belum mendapat solusi terbaik. Perjuangan dan aspirasi segenap anggota ID dalam menolak RUU Omnibus. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak maupun sponsor yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terkhusus untuk Ibu Ketua Dr. Afriani Zibran spesialis mata MKes beserta seluruh jajaran panitia yang telah partisipasi mensukseskan terlaksana musyawarah ID cabang Banggai kelima yang dirangkaikan dengan seminar kesehatan yang akan mengangkat tema bersama pulihkan kesehatan menuju Banggai maju, mandiri dan sejahtera. ID cabang Banggai berbakti untuk negeri, mengabdi untuk rakyat, satu ID maju terus. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam sehat. Yang terhormat Bapak Bupati Banggai, Haji Amiruddin MM, yang terhormat unsur Prokopimda Kabupaten Banggai, yang terhormat organisasi profesi cabang Kabupaten Banggai yang sempat hadir, yang terhormat seluruh pemateri seminar pada hari ini, yang terhormat segenap pengurus di cabang Banggai periode 2019-2022, musyawarah ini cabang Banggai yang kelima, yang kami hormati dan banggakan spesialis dan dokter umum serta seluruh peserta seminar dan tamu undangan yang hadir pada pagi hari. Selaku umat yang beragama, selaku penjalan dan penghormatan organisasi ini wilayah Sulawesi Tengah ditunjuk oleh beliau untuk mewakili beliau memberikan sambutan pada pagi hari ini. Musyawarah cabang merupakan membuat rekomendasi perubahan ADART dan diakhiri dengan pemilihan ketua baru. Adapun masa bakti ketua ID cabang adalah 3 tahun ini dalam menolak RUU Omnibus Law Kesehatan. Karena sesungguhnya sesuai kajian dari pengurus besar ID bahwa RUU Omnibus Law Kesehatan tersebut justru lebih banyak merugikan masyarakat dalam hal mendapat pemenuhan kesehatan. Kepada pengurus ID cabang Banggai bersama jajaran panitia yang telah bekerja keras hingga terselenggaranya musyawarah ID cabang kelima ini. Kami mengucapkan selamat bermusyawarah, semoga satu ID terus maju. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, salam sehat. Ketua ID Wilayah Sulawesi Tengah, Dr. Muhammad Akbar, Magister. kepada Dr. Budianti UDA SPKFR kami ucapkan terima kasih. Berikutnya, sambutan Bupati Banggai sekaligus membuka acara hari ini dengan ditandai pemukulan gong. Kepada Bapak Insinyur Haji Amiruddin Tamoreka MM, dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Inspektur, Inspektorat Kabupaten Banggai. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan. Yang saya hormati Kepala Dinas P2 P2. Yang saya hormati Ustaz Sapran. Yang saya hormati Kepala Rumah Sakit Lubuk, ahli, dokter umum, Bapak Ibu hadirin yang hadir pada pagi hari ini yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur pada senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat hadir. Tadi saya berpikir serba bisa atau mereka ini mengirim, tapi kayaknya serba bisa. MC-nya dokter ahli lah, ahli paru, kemudian diri juga dokter, dan suaranya mantap dokter suaranya. Ya. Setiap hari kita menyanyi Indonesia Raya. Saya sering sampaikan kalau bisa pakai dirijen. Jadi jangan kita mendengarkan saja musik yang akhirnya, apalagi kalau banyak musiknya lagi sendiri, yang nyanyi lagi sendiri. Ada, karena musiknya ini, irama ini, ada yang temponya cepat, ada yang temponya pelan. Jadi karena kita tidak lihat dirijennya, yang sana lari, yang sebelah sini. Tapi tadi kita kompak semua menyanyikan Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Dulu kita masih SMA, yang masuk kedokteran banyak pintar-pintar. Ya. Makanya semua serba. Terus kemudian yang berikutnya saya ingin memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besar. Kemudian hari ulang tahun kemarin, ya, ini memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat Kabupaten Banggai. Oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besar. Selanjutnya, beberapa minggu yang lalu saya mengikuti pemberian apresiasi tenaga kesehatan, apa itu dokter, apa itu perawat yang dilaksanakan di Jakarta. Kebetulan kita dari Kabupaten Banggai ada satu orang dari LUPI, ya Luhur, dari Puskesmas Luhur yang mendapatkan penghargaan. Terus sampai akhir kegiatan ada yang menggugah saya, ya. Ini Lalong tentang seminar. Ada seminar tentang etik, ya, ada seminar tentang diikuti oleh para dokter atau kalangan terbatas. Saya mohon mungkin besok-besok dimasukkan dalam satu agenda, ya, agenda musyawarah nantinya, supaya ada juga seminar yang diikuti oleh masyarakat umum. Kenapa seperti itu? Kemarin yang menarik di dalam pemberian apresiasi, ada salah seorang dokter ahli bedah dari Kalimantan, ya, yang mendapatkan penghargaan. Dia ditanya, kenapa Bapak sudah ahli bedah, yang macam-macam inovasinya, tapi masih mau tinggal di kampung? Dia mengatakan sesungguhnya uang itu bukan segalanya. Tetapi bagaimana kita bisa menolong orang, memberikan pertolongan kepada orang lain yang betul-betul bisa bermanfaat. Kasih itu tidak uang, tapi dikasih dalam bentuk makanan. Kalau orang kasih pisang, dia ambil. Orang kasih sayur, dia ambil. Tapi kalau orang kasih beras, dia tidak ambil. Kenapa dia tidak ambil? Kalau orang katanya sudah kasih beras, berarti orang itu susah sekali, karena di rumah saya cuma adanya beras. Kemudian yang berikutnya seorang dokter gigi, ya, juga banyak inovasi yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Dia ini tidak pernah menyangka ketika ditempatkan di sebuah pelosok yang tidak ada jaringan, tidak ada telepon, yang dia takut, dia tidak bisa memberikan informasi kepada orang tuanya kalau dirinya meninggal, dan dia tidak pernah bisa mendapatkan informasi kalau orang tuanya meninggal. Itu yang dikhawatirkan oleh dia, tapi dia tetap mengabdikan dirinya di suatu pelosok yang jauh dari, bukan dari jauh dari kota, tapi jauh dari jaringan.
Tetapi bukan itu yang menarik. Yang menarik bagi saya adalah dia itu heran kepada penduduk. Setiap ada yang datang sakit gigi mintanya dicabut. Dok, cabut gigi saya. Pokoknya ada yang sakit minta gigi itu harus setiap hari disikat. Sikat gigi itu harus dilakukan setiap hari. Jadi ketika dokter menyampaikan bahwa gigi itu harus setiap hari disikat, mereka heran. Kenapa mereka itu bisa seminggu sekali dong sikat gigi? Ya, mudah-mudahan di Kabupaten Banggai tidak seperti itu. Oleh sebab itu, ke depan saya mohon kepada pengurus ini nanti memasukkan juga seminar yang dihadiri oleh masyarakat umum. Karena banyak dari Menpan RB. Di sana ada kegiatan, salah satu kegiatan yang dia inginkan bahwa ini insya Allah. Kenapa? Ini sangat penting. Kenapa Menteri Kesehatan disebut Menteri Kesehatan? Kita berharap bahwa semua orang sehat. Kalau kita tidak berharap orang sehat, katanya Menteri Kesehatan dirubah menjadi Menteri Kesakitan. Oleh sebab itu perlu satu ruangan khusus nanti puskesmas untuk konsultasi kesehatan. Ini juga perlu disampaikan dalam sebuah seminar karena kebanyakan kita ditanya berapa kolesterolnya 280, tapi biasa-biasa saja. Saya tidak ada pantangan, saya masih makan kepiting, saya masih makan kambing, saya semuanya bisa dimakan. Saya tidak merasa. Baik Bapak Ibu, oleh sebab itu saya senang sekali hadir di tempat ini untuk mengikuti acara ini dan membuka acara ini, dan saya mohon kepada Bapak Ibu dokter untuk tahun-tahun berikutnya acara seminar ini kalau bisa dibuka juga untuk umum, pengetahuan umum tentang kesehatan kita seluruh masyarakat. Kemudian selanjutnya, kalau musyawarah ini amanat daripada setiap organisasi. Ini beliau ini adalah sahabat saya, teman saya SMA. Ya, kalau dia saya SMA 1, kalau setiap Sabtu Minggu saya sering panjat batu tingkat, sering bareng sama dokter Elena, walaupun kita berbeda sekolah. Ya. Kemudian beliau bebas tes di UGM, maka mereka jadi dokter, saya jadi bupati. Terima kasih Ibu Dokter dan seluruh pengurus yang sudah mengabdikan dirinya untuk IDI, untuk Kabupaten Banggai. Dan saya berharap kepada seluruh dengan baik, ya, dengan harapan kita dapat memilih ketua IDI yang baru dan pengurus IDI yang baru Kabupaten Banggai. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar dan musyawarah cabang IDI yang kelima Kabupaten Banggai secara resmi saya nyatakan dibuka. Ya baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Masran S. Abajia.
Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, seluruh hadirin khususnya peserta seminar kesehatan dan musyawarah cabang 5 Ikatan Dokter Indonesia cabang Kabupaten Banggai, saya muliakan. Mari saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allah wa khalaqta a'malahum faj'al a'malana a'mala man ahbabtahu. Tuhan kami, seberkas sinar kasih sayang-Mu, kami semua yang hadir dalam acara seminar dan musyawarah cabang Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Banggai kelima pada hari ini memohon curahan rahmat-Mu agar acara yang kami laksanakan ini dapat memperoleh perintah dan berkah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, hindarkan dan jauhkan kepada kami dari semua musibah serta segala kesulitan di setiap langkah kami. Berikanlah kemudahan agar memperoleh rahmat maunanmu, karena kami yakin setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Melangkah masyarakat budaya Kabupaten Banggai yang kami cintai ini, agar apa yang kami cintai Indonesia, pulihkan kesehatan menuju Banggai yang maju mandiri dan sejahtera, sehat walaupun kafir. Allahumma ya Allah ya Malikul Qudus, ya Hayyu ya Qayyum, lindungilah kami serta para pemimpin kami di daerah ini, juga seluruh masyarakat Kabupaten Banggai dari segala musibah dan mara bahaya. Kabulkan segala doa, kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Masranges Abajia. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pembukaan seminar kesehatan dan musyawarah cabang yang kelima Ikatan Dokter Indonesia cabang Banggai. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dipimpin oleh Dr. Ramla, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Dr. Ramla. Data pribadi, nama Dr. Ramla Tongko MKes SPPK, TTL, tempat tanggal lahir Luwuk 18 Juni 1975. Riwayat pendidikan SD SDN 3 Luwuk tahun 1987, SMP Negeri 2 Luwuk tahun 1990, SMA Negeri 1 Luwuk tahun 100. S1 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2000. S2 Biomedik Fakultas Kedokteran Unhas tahun 2010. 2006 Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD Luwuk Kabupaten Banggai 15, Wakil Ketua PDS Patklim Cabang Palu. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua ID Cabang Banggai periode 2019-2022 yang pada pagi hari ini. Yang terhormat Dr. Luis Rangkasi, anggota ID Cabang Banggai yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan juga terima kasih kepada teman sejawat kita yang berasal dari seberang pulau, teman-teman sejawat dari
berhubung sesuatu dan lain hal. Dr. Alianti, spesialis paru. Dr. Malaya Sofian, spesialis jantung. Sama tampil di depan sini. Yang di dalam dengan optimal treatment for asthma bronchial. Kepada yang terhormat Dr. Anita Kamina dipersilakan. Di Desember tahun 1972, riwayat pendidikan Puskesmas Toili 3, Puskesmas Toili 2 dan Puskesmas Toili 3. Tahun 2000 manajemen asma jangka panjang daripada pasien-pasien asma. Untuk dokter-dokter di puskesmas mungkin bisa sharing dulu sedikit tentang ini, dan nanti mungkin yang selanjutnya Dokter Yanti dengan kronik saluran napas. Jadi inflamasi itu titik yang paling penting untuk pasien-pasien asma. Kemudian terasa berat, batuk bervariasi dalam hal waktu dan intensitas disertai varian hambatan, anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan penunjang lain. Sama seperti intinya ada gejala dan ada mengih pada saat kita episode atau mengih. Pada pemeriksaan penunjang yang bisa kita kerjakan seperti fototorak, kemudian pemeriksaan spirometri. Kemudian pemeriksaan penunjang itu bisa kita lakukan pemeriksaan darah rutin yang akan kita dapatkan eosinofil total itu lebih dari 4% dari gejala. Kemudian ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan dalam diagnosa, apakah yang tadi bahwa dia ada gejala pada malam hari itu kurang dari 2 kali pertengahan ini dan serangan dan mengganggu aktivitas tidur. Kalau berat ya jelas aktif. Kita ketahui bahwa ASIS itu kan penyakit yang jangka panjang, jadi aktivitas pendek, kemudian aktivitasnya masih tidak seperti kita bisa yang bisa terjadi exacerbasi atau adanya terapi pasien-pasien asma. Nah, kita ketahui bagaimana kita mengetahui derajat kontrol untuk chronic obstruction pulmonary disease atau yang biasa kita kenal dengan PPOK. Universitas Samratulangi Manado dan lulus tahun kerjaan sebagai dokter umum di RSUD Balikpapan, Kalimantan Timur tahun 2006 sampai 2007. Dokter PTT di Puskesmas Kotikum, Banggai Kepulauan tahun 2000. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini izinkan saya memberikan materi mengenai PPOK update berdasarkan goal inisiatif Lamisi. Saya kepada para senior saya dan teman sejawat. Ya, PPOK kita berbicara etiologi, patologi dan patologi PPOK. Etiologinya kita tahu sendiri adalah rokok, polutan, dan faktor paru, inflamasi paru dan sistemik. Untuk patologinya ada gangguan dan abnormalitas saluran pernafasan kecil, jadi pernafasan kecil, emfisema dan efek sistemik yang akan membawa ke pembatasan aliran udara dengan manifestasi klinis, gejala, eksaserbasi hewan kurang dari 70%. Jadi peran spirometri ini untuk diagnosis, penilaian tingkat keparahan dan obstruksi saluran napas ini untuk menilai prognosis, dilanjutkan atau dihentikan atau malah ditambah, dan penilaian non farmakologis dengan identifikasi penurunan fungsi. Semakin usia lanjut, semakin usia bertambah, makanya individual juga akan mengalami obesitas. Ini contoh individual yang normal dengan yang adanya penyakit obstruksi. Ya. Penilaian gejala, untuk penilaian gejala tidak terlepas dari berarti semakin berat. Kemudian penilaian COPD assessment test untuk menilai kualitas besar itu berarti tambah kecil. Pasti teman-teman semua sudah pada
Jadi peningkatan sesak nafas, batuk yang bertambah, kemudian produksi sputum yang berlebihan. Nah, faktor resikonya yang kita harus lihat, pokok faktor host biasanya usia tua yang disebutkan tadi, karena semakin tua akan kita tanyakan, misalnya berhubungan dengan polusi dan sebagainya saja ya. Jadi bukan lagi ABCD, kalau tidak salah tinggal AB ya. Karena belum launching, jadi kita tetap memakai ABCD. Atau sebaliknya, atau tumpang tindih, asma dengan PPOK. Jadi atau ada kedua-duanya ya, bisa jadi asma dengan PPOK. CHF. Ya kenapa? Karena kan usia tua tadi ya. Dia CV-nya Dr. Agus. Lahir di Batu Roro 5 Januari tahun 1977. Pendidikan SMA 1 Majene, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat tahun 1996. Riwayat pekerjaan sebagai dokter PTT di Puskesmas Lobu, Kabupaten Banggai tahun 2005 sampai 2006. Dokter Puskesmas Toili 3, Kabupaten Banggai tahun 2011. Dan dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Kabupaten Tidore, Provinsi Maluku Utara sebagai WKDS tahun 2016 sampai 2017, dan tahun 2017 sampai sekarang. Dr. Agus merupakan anggota IDI Cabang Banggai dan anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau PAPDI. Silakan, Dok. Warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang tata laksana diabetes tipe 2 berdasarkan Perkedi 2021. Pedoman tata laksana diabetes tipe 2 itu terakhir dikeluarkan 2019 dan 2021 direvisi kembali. Penderita diabetes ini akan semakin meningkat dan akan diperkirakan pada tahun 2045. Definisi diabetes adalah suatu kelainan metabolik. Peranan insulin berfungsi sebagai anak kunci, jadi dia akan membuka pintu sehingga glukosa dapat masuk ke dalam otot dan jaringan lemak. Glukosa tersebut selanjutnya akan berfungsi, maka glukosa tidak dapat masuk ke dalam otot dan akan tertinggal dan ikut dalam peredaran darah, dan selanjutnya akan menimbulkan kerusakan dan gangguan berbagai organ tubuh. Dikenal ada 3 organ yang terlibat dalam patofisiologi terjadinya diabetes melitus. Yang kedua, resistensi insulin yang terjadi di otot dan hepat. Pada di otot terjadi resistensi insulin sehingga produksi glukosa oleh hepat. Nah, sekarang berkembang penelitian, ternyata ditemukan bahwa ada 11 organ yang terlibat dalam patogenesis terjadinya hiperglikemia. Terjadi inflamasi yang akan menyebabkan kerusakan sel-sel di pankreas. Kemudian di sel lemak terjadi peningkatan di fungsi neurotransmitter. Kemudian di koron terjadi hormon mikrobiota. Kemudian di usus halus terjadi peningkatan asumsi glukosa, mana terjadi kerusakan organ. Kemudian yang kedua penting kita ketahui untuk melakukan kombinasi terapi obat-obat diabetes. Ada atau ya, pemeriksaan gula puasa lebih dari atau sama dengan 200 mg per desiliter 2 jam setelah TTGO atau 2 jam sesudah makan. Harus disertai dengan gejala klasik. Jadi kalau satu kali pemeriksaan tidak ada gejala klasik, belum bisa kita tegakkan sebagai diagnosa diabetes. Bila HbA1c tidak bisa diperiksa, maka sebagai pedoman dipakai glukosa darah rata-rata yang kronik, misalnya stroke, infark, atau penyakit arteri perifer. Cuma pada sesi simposium kali ini yang akan kita bahas yaitu penggunaan insulin yang bisa kita aplikasikan. Jadi sama tadi untuk ataupun indikasi pada pasien-pasien yang menggunakan insulin. Pasien diabetes
diabetes menggunakan HbA1c. Kalau dulu kita hanya berdasarkan HbA1c, diabetes dan non diabetes. Nah, sekarang ada prediabetes. Jadi jika kita mempunyai kadar HbA1c 5,7 sampai 6,4, kalau dulu kan kita orang tidak bilang itu pasien diabetes. Nah, itu sudah prediabetes. Jadi harus mulai ada merubah pola. Jadi untuk pasien-pasien Jadi tadi memang Dokter Agus tampilkan itu bahwa untuk target untuk diabetes itu bukan hanya kadar HbA1c dok, bukan hanya kadar gula darah, tapi lingkar perut minta tolong diperhatikan baik-baik, lingkar perut bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama yang duduk-duduk di depan. 4XL yang tidak. Jadi selain kontrol gula darah, kontrol dislipid. Rekan-rekan sejauh sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada siang hari ini. Saya bisa berdiskusi bersama dengan teman-teman baik dokter umum maupun ini. Saya akan membawakan satu materi yang sederhana sebenarnya untuk kita ketahui, terutama untuk teman-teman GP yang di rujukan pertama, pasien-pasien dengan penyakit jantung cukup jauh ke UGD rumah sakit, sehingga saya mengambil judul yaitu Optimizing Pre-Hospital Management of Acute Coronary Syndrome, mudah dan simpel. Ini juga bukan materi yang baru sebenarnya. Jadi saya ada satu contoh case, dan semua case yang saya tampilkan di slide saya ini adalah dokter-dokter dari puskesmas. 2. ST elevasi di AVR, ST depresi AVL, dan juga di AVF. Yang mencoba menjawab, karena saya ingin tahu seberapa jauh teman-teman sekalian mengerti atau memahami cara membaca EKG pembuluh darah koroner pada pasien-pasien ACS. Kalau kita lihat potongan seperti ini ternyata di dalam pembuluh darah koroner yang mengalami sindrom koroner akut itu terbentuklah trombus. Nah, apabila trombus tersebut menghapus total pembuluh darah koroner, maka gambaran EKG-nya akan menjadi gambaran EKG-nya bisa merupakan ST depresi. Dia trombusnya mengikuti 100% pembuluh darah koroner. Nah, inilah depresi tingkat infak. Sedangkan kalau dia tidak fokus secara total, nah ini kita sebut dengan non-ST akut coronary syndrome. Di atas pertanyaannya, saya menjawab pertanyaan pertama, yaitu untuk pemberian terapi oksigen. Jadi memang semuanya seperti yang Dr. Nurhayati tadi bilang ya, bahwa kita memberikan terapi pada pasien itu harus berdasarkan dengan evidence-based medicine. Dan untuk penyakit-penyakit kardiovaskular itu kami masih berpedoman pada guideline di Eropa atau Amerika, termasuk di guideline ESC yang kami gunakan. Nah, guideline ESC pun terakhir yang paling update itu masih tahun 2017, itu tentang itu PaO2-nya kurang dari 60. Nah, saya rasa kalau untuk mengukur saturasi itu kan mudah sekali dengan kalau memang saturasinya dia masih di atas 90, artinya tetap tidak direkomendasikan untuk pemberian oksigen. Nah, itu kenapa kelebihan oksigen itu tidak bagus. Jadi karena
oksigen yang terlalu berlebihan di dalam tubuh kita, dia akan diubah melalui reaksi kimia yang saya sendiri juga kurang menghafal, dok. Yang mengobstruksi pembuluh darah koroner itu dia semakin kuat, sehingga kenapa rutin oksigen itu tidak direkomendasikan pada saturasi oksigen lebih dari 90, dan itu rekomendasi kelasnya adalah 1A. Pada pasien-pasien hipotensi itu tidak perlu diberikan nitrat semua atau tidak berat, itu tidak berpengaruh pada tensi. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa biasanya tenaga medis atau mungkin dokter juga, kadang kalau tensinya 95 mereka sudah. Terima kasih. Jadi dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada siang hari ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan kita pada sesi yang sesi pertama ini. Kita beri aplaus kepada 4 pembicara. Untuk para pemateri diharapkan untuk tetap tinggal di tempat untuk menerima pelatihan dan sertifikat. Karena sekarang waktu menunjukkan pukul 12.50, para peserta boleh kembali lagi untuk mengikuti rangkaian acara Scientific Session 2 di 13.50. Baik, terima kasih MC. Sebelum kita mulai, izin kami diberi waktu berapa lama? 10 menit. Diskusi 15 menit. Assalamualaikum wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua ID Cabang Banggai periode 2019-2022 beserta dokter spesialis, dokter umum, ya, anggota ID Cabang Banggai yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita masih dalam sampai jam segini dalam rangka mengikuti seminar dan musyawarah cabang yang kelima Ikatan Dokter Indonesia Cabang Banggai. Belum dari pemateri kita hari ini, nama Dr. Ardianto Panggeso, SHMH, pendidikan hukum. Untuk SH-nya beliau di Fakultas Hukum Universitas Terbuka, sedangkan untuk Palu. Untuk pendidikan lain ada ilmu administrasi negara dan publik, drafter dari BNSP pada Juli 2022. Karena ini sesi terakhir, jadi saya salamnya semangat pagi, salam sehat buat kita sekalian. Yang terhormat Ketua di Cabang Kabupaten Banggai, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, Direktur RSUD Banggai, Banggai, senior sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Kali pertama saya di Luwuk, izin share tentang hukum kedokteran khususnya. Semoga bermanfaat tanpa maksud menggurui, ini sekedar pengalaman dari apa yang ya, lain. Kalau kita bicara hukum itu kan sebenarnya berangkat dari nilai-nilai. Nilai-nilai itu salah satu prinsip dasar dalam dunia hukum, ya. Ubi societas ibi ius. Ya, kita ingat ubika ini, singkong, ya, ada di dalam tanah, ya.
Ada hukum nggak? Ada. Kenapa? Karena dia nggak mungkin mati sendiri. Dokter atau kesehatan yang lain. Ya, kalau bunuh diri kan lain. Ya kan? Nah, semakin banyak masyarakatnya, logikanya persoalan hukumnya semakin banyak ya. Hukum pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Ya, kenapa saya mulai dari sini? Ya, kalau bicara hukum pasti kewenangannya ada di organisasi profesi. Ya. Nah, apa yang atau kaidah dalam bahasa Arab? Ya. Bahasa Latin norm. Hukum itu sebenarnya berasal dari misal terkait siku. Gunanya untuk itu kalau tidak ada sikunya dan mungkin akan berfungsi optimal seperti itu. Jadi salah satu bentuk adalah menjaga di dalam yang namanya standar atau patokan. Nah ini kesempatan saya minta bantuan kesehatan terkait perlindungan hukum tenaga kesehatan. Nah di situ banyak sekali bicara standar. Coba kita ingat-ingat. Contoh, dokter berhak atas perlindungan hukum sepanjang ya OP sendiri, ID sendiri dengan kolegium-kolegiumnya dituangkan lebih lanjut standar layanan baru standar prosedur operasional yang kita bikin di tempat pakai penyidik untuk menilai kita yang standar yang kita bikin sendiri tadi. Jadi ya hati-hati lebih tua dari usia NKRI pernah ke Palu ya. Tetapi saya melihat banyak pemahaman perjanjian terhadap informed consent ini makanya saya pakai istilah dalam bahasa hukum sui generis. Sui generis itu punya karakter tersendiri, tidak bisa disamakan. Mari kita lihat. Perjanjian itu adalah hukum terdekat. Perjanjian jual beli, perjanjian kawin, perjanjian hutang piutang, perjanjian itu hukum yang mengikat dua pihak itu. Tidak ada undang-undang dasar kalau nikah siri. Tidak ada bukti tertulisnya. Saya pernah jadi mediator dan penanganan kasus nikah siri ya oleh termasuk perwira tinggi militer. Sutikno dan Kusumo dikatakan kita melihat hukum itu dari kacamata pengadilan. Ya kan pikir-pikir iya ya ujung-ujungnya hukum itu kan ada di pengadilan. Makanya dari awal kita harus melihat hukum itu dari kacamata pengadilan. Pengadilan kekuasaannya hakim. Nah tadi saya katakan perjanjian itu bisa lisan bisa tertulis kan. Yang repotnya adalah kalau pembuktian. Kalau lisan kan sulit dibuktikan. Ya kan? Nah sekarang kita lihat karena perjanjian itu adalah suatu hukum yang kita itu berurusan dengan informed consent. Jangan sampai kita tidak cukup aware dengan BW ya, Buku-Klik Wetbold atau Kitab Undang Hukum Perdata. Itu ada dua. Karena yang kedua harus cakap. Cakap dalam hal ini adalah cakap secara hukum tentunya karena tertuang dalam Kitab Undang Hukum. Ya. Kalau syarat objektifnya, apa yang sayap kiri, sayap kanan. Oke, yang sayap kiri tadi siapa? Dr. Anita. Kemudian